Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa psikologi sekalian. Ya, ini kita masuk ke pertemuan yang keberapa ya? Ke-11 tentang batasan kode etik dalam asesmen. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang materi ini, saya mau merecap sedikit tentang pertemuan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah di minggu lalu kita sudah membahas tentang forensik ya. Kemudian kita juga sudah membahas materi-materi berkaitan dengan publikasi, penelitian dan sebagainya. Dan di pertemuan ke-11 ini kita akan fokus pada asesmen dalam ranah kode etik. Nanti di pertemuan dua, mungkin kita hanya akan ada materi efektif sampai di hanya akan ada materi efektif sampai di pertemuan ke-13 ya kalau saya nggak salah lihat dari RPS itu. Sebentar ya, saya cek RPS dulu. Kalau nggak salah dari RPS itu kita aktif sampai di pertemuan ke mana ini? Nggak ada, sebentar ya. Hmm. Oke, untuk di RPS kita aktif sampai di pertemuan ke-14 saja. Jadi pertemuan ke-11 hari ini kita terkait dengan asesmen. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang intervensi dan psikoedukasi dalam ranah kode etik. Lalu yang terakhir di pertemuan ke-13 ini membahas tentang penerapan kode etik dalam konseling psikologi dan juga terapi psikologi. Nah, nanti lalu di pertemuan ke-14 dan 15 ngapain? Nah, kalau sesuai dengan LPS di pertemuan ke-14 kita akan ada review materi ya. Jadi kita akan merecap semua insight dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13. Kemudian di pertemuan ke-15 kita ada quiz. Nah, quiz ini mungkin sifatnya semacam mini test ya. Mini test untuk teman-teman semua. eh Mekanismenya masih belum saya pikirkan karena masih kurang lebih masih ada waktu 1 bulan lagi untuk kita ke sana. Bisa berupa multiple choice, bisa berupa essay, atau mungkin bisa berupa pertanyaan langsung di kelas begitu. Nanti kita diskusikan saja untuk mekanisme di pertemuan ke-15. Nah, jadi di pertemuan ke-11 ini kita akan fokus kepada kode etik dan asesmen. Dan ini merupakan bahasan yang cukup apa ya, bisa dikatakan sensitif banget karena kalau misal kita perhatikan di sekeliling kita, ah, bisa dikatakan bahkan mereka itu memandang tes psikologi ini bukan sebagai sesuatu yang sifatnya konfidensial lagi. Jadi bukan sesuatu yang rahasia lagi. Semua orang tuh sudah tahu bentuknya tes psikologi kayak gimana, tips dan triknya menjawab seperti apa. Meskipun memang tidak semua orang, sorry, tidak semua tes itu dapat diakses. Namun lambat laun saya yakin jika kita hanya stuck begini saja menggunakan tes-tes yang lama yang sudah ada sejak zaman dulu, maka lama-kelamaan semua tes itu akan bocor dan semuanya akan dapat digunakan dan diakses oleh siapapun sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nah, kalau teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa semua melihat atau mungkin ngecek ya ke YouTube atau mungkin di browser, mencari tentang kursus tes psikologi, bimbel tes psikologi, itu semua yang muncul adalah ya itu. Kalau enggak golongannya sorry, kalau enggak golongannya Warteg, terus kemudian muncul Pauli ya, Kreplin, lalu juga muncul tes grafis. Jadi semua tes itu yang berkaitan dengan ranah pekerjaan, beberapa juga ada yang membahas tentang IQ itu muncul. Dan viewersnya yang nonton tuh banyak. Saya tadi coba saya putarkan, saya tampilkan satu buah ini ya, satu buah contoh. Tadi saya sudah coba cari. Sebentar saya geser screen dulu. Mana ya?
Nah, ini. Ya, teman-teman coba lihat ya. Kita lihat bersama. Nah, tadi itu saya coba iseng aja sih pengen tahu kalau kita ngeklik atau kita memasukkan keyword kursus tes psikologi itu psikologi itu ada nggak ya di mana di YouTube. Nah, ternyata banyak ya. Coba kita lihat ya. Ini mungkin ini saya nggak akan play ya. Saya cuma akan tontonkan saja dari thumbnailnya. Teman-teman coba lihat ini. Di bagian ini yang angka-angka ini kan kita familiar ya. Ini ya kalau nggak Pauli ya Kreplin. Yang tengah ini ya tes grafis kan ya Baum sama DAP. Kemudian yang sebelah kanan sendiri ini adalah tes apa? Tes warteg, ya kan? Lalu yang bawah juga sama, itu ada gambarnya tes DAP, ada gambarnya tes Baum, kemudian juga ada Pauli itu sepertinya. Ini anak psikologi rahasia lulus tes psikologi yang memasuk apa ini yang menjadi konten kreatornya bernama Kampus Psikologi, tapi dia membuat sebuah tips lolos psikotes langsung dari lulusan psikologinya. Ya, saya nggak tahu lah, saya nggak akan masuk ke videonya. Kemudian kita lihat aja ke bawah. Kalau ini sih bukan tes ini ya, bukan tes formal. Nah ini, coba ya, kita lihat. Kita play sejenak, semoga muncul aja ya ininya ya, soundnya. Coba ya, saya play ya. Warteg. Cara mengerjakan psikotes tes warteg. Oke. Ya. Coba kita kritisi dulu ya dari gambarnya ya. Saya nggak akan langsung masuk ke materi karena saya lebih merasa penting ya teman-teman untuk mengetahui dulu fenomena ini sebelum nanti kita masuk ke ranah psikologinya, ke ranah asesmennya ya. Oke, sebentar, ini kok belum lengkap. Oke, nah sebenarnya kalau kita melihat dari gambar ini bisa dikatakan sih yang mencontohkan ini memberikan contoh atau mungkin memberikan suatu tutorial begitu ya. Tutorial yang menurut saya menyesatkan. Menyesatkan karena begini, tidak semua orang itu akan menggambar persis seperti apa yang orang ini gambar. Bahkan setiap orang itu saat melihat suatu stimulasi, suatu simbol, suatu objek dalam satu kertas, maka penafsirannya, interpretasi, bahkan imajinasinya ini bisa berbeda-beda. Ya, mungkin tadi dari simbol titik, ada yang mungkin menggambarkan jam. Mungkin dari titik itu bisa muncul sebuah tongkat. Dari titik itu bisa muncul sebuah bunga. Dari titik itu bisa muncul sebuah mungkin mau menggambar matahari atau mungkin mau menggambar sebuah satelit atau mungkin sebuah tata surya. Nah, itu semua merupakan bagian dari imajinasi
subjektif setiap orang. Dan setiap simbol ini memiliki maknanya sendiri, sehingga dalam orang itu memaknai simbol-simbol itu, itulah yang akan mencerminkan bagaimana karakter, bagaimana wataknya, bagaimana kebiasaannya, habitnya, kepribadiannya, pola pikir dan persepsinya. Nah, saat kita mencoba mencontoh atau mungkin mereplikasi apa yang sudah dibuat orang lain berdasarkan pengalaman bahwa dia sudah masuk tes. Nah, ini bisa menjadi bumerang sebenarnya bagi kita yang melihat. Satu, iya kalau dia benar. Karena selama ini tidak pernah ada feedback tes psikologi yang diberikan oleh HRD kepada para pegawainya dengan cara mencontohkan ini gambarmu ini udah bagus, ini gambarmu di sini menampakkan kamu seperti ini pribadinya, itu nggak pernah ada seperti itu. Nggak pernah. Kalaupun mau misalnya memberi feedback, ini feedbacknya berupa feedback yang sifatnya apa ya, general ya. Jadi tidak menyampaikan secara tes ini gambarnya menampakkan Anda sebagai individu, tidak pernah. Langsung aja dari hasil tes yang kami lakukan ternyata Anda seperti ini orangnya. Tidak perlu menyampaikan instrumennya apa, tidak perlu menyampaikan ini di bagian gambar yang mana, itu tidak perlu sebenarnya. Tapi pada beberapa psikolog atau beberapa orang atau beberapa perusahaan yang mempekerjakan seorang lulusan S1 psikologi dan dipaksa untuk melakukan asesmen, maka biasanya kebiasaan seperti ini muncul. Dia menyampaikan dari gambarnya seperti ini, Anda seperti ini gambarnya itu. Itu adalah contoh dari bagaimana pentingnya kita untuk mematangkan konsep profesi. Nah, dulu memang diharapkan S2, tapi sekarang kan tidak bisa S1, tapi tetap ada tambahan pendidikan profesi. Kenapa? Pendidikan S1 itu tidak cukup untuk teman-teman semua memaknai dan memberikan suatu kesan terhadap alat tes yang teman-teman semua harus kuasai. Jadi apa yang teman-teman semua dapatkan di dasar asesmen kerja, di dasar asesmen kognitif itu belum cukup untuk teman-teman semua terjun ke lapangan, memberikan tes, menginterpretasi sendiri, dan menyampaikan feedbacknya sendiri. Itu belum cukup karena apa? Itu ranahnya psikolog. Nanti di pendidikan psikolog, di profesi psikolog, teman-teman perlu untuk menguatkan lagi kemampuan asesmennya. Ya, perlu lagi untuk menguatkan asesmennya, pemahaman pemaknaannya, bagaimana guratan pensilnya, bagaimana kuat lemah titik yang digambar, bagaimana tekanannya, bagaimana arsirannya, itu semua akan menjadi sebuah ciri khas begitu ya bagi para psikolog untuk dapat memaknai suatu pembuatan dari gambar yang dikerjakan oleh para peserta. Nah, jika kita jika kita menggunakan tutorial seperti ini, satu, dalam perspektif misalnya peserta ya, dia akan tersesatkan. Lalu yang kedua, dari perspektif asesmen atau mungkin para tester, para psikolog, sebenarnya ini bukanlah contoh yang bagus untuk dijadikan suatu tutorial begitu sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok sekarang banyak sekali yang mentutorial seperti ini? Lupa itu kan mereka mungkin yang mentutorial adalah yang non psikologi. Oke, bisa jadi karena non psikologi. Mereka akhirnya membuat suatu cara untuk mengingat tesnya. Ini kan dia kan nggak pakai lembaran warteg ya. Dia pakai HVS biasa. Dia gambar, dia garis jadi 8 kotak sesuai dengan apa yang dia ingat waktu tes. Ya itulah sudah biasa. Tapi kalau kita lihat yang sebelumnya dari sini. Nah ya, yang tadi yang atas saja ya. Dari yang atas ini. Kunci lulus psikotes dari sisi HRD. Ada contohnya Warteg. Ada contohnya apa nih? Ada contohnya Pauli. Ada contohnya Grafis juga. Nah, ini merupakan contoh yang menurut saya sangat fatal ya. Dan termasuk yang di sini juga. Ya, kalau kita lihat ya. Tempat kursus tes psikologi dan mirisnya memang mereka punya toolsnya. Nah, ini sampai ada yang kayak gini, psikotes karir, biayanya durasi 1 jam. Ini merupakan apa ya? Pembunuh sebenarnya bagi profesi psikologi. Ini racun ini. Karena kalau kalau dibiarkan maka
psikologi itu nanti pada akhirnya akan sama kayak bimbingan konseling. Jadi kita hanya akan fokus di konselingnya saja, di terapinya saja tanpa bisa untuk mengasesmen secara paripurna. Nah, oleh karena itu memang mindset yang saat ini adalah kita berangkat dari fenomena yang sudah ada ya. Jadi fenomenanya sudah ada. Kita tahu bahwa alat tes psikologi sudah banyak yang bocor. Nah, sehingga cara kita untuk beradaptasi sehingga profesi ini tidak dapat untuk digantikan begitu ya oleh yang sifatnya online, mobile atau apapun, maka kita perlu untuk terus merekonstruksi alat tes. Artinya apa? Kita perlu untuk membuat alat tes yang bisa mengadaptasi terus-menerus dinamika dari fenomena yang ada di masyarakat. Nah, dengan kita terus merekonstruksi, maka alat tes pun akan berubah, wajahnya akan berubah, peserta pun juga tidak akan bisa menebak, wah ini tes apa ya, kenapa kok kayak gini, saya nggak pernah lihat tutorial seperti ini di YouTube maupun dimanapun. Nah, ini pentingnya. Karena dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa mengasesmen dengan tepat dan kita bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Kalau kata bekenya tuh we put the right people in the right place gitu ya. Jadi kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, untuk menempatkan itu semua, untuk mendapatkan idealisme seperti itu semua, maka semua perlu berangkat dari kode etik, patuh kepada kode etik, patuh kepada aturan, patuh kepada em, apa namanya? Patuh kepada setiap norma yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh majelis atau sorry, yang telah disepakati oleh Himpunan Psikologi Indonesia, ya. Oke. Nah, kita masuk ke power slide pertama. Jadi, pokok bahasan dari yang hari ini akan saya sampaikan satu adalah teman-teman semua mampu untuk memahami dasar asesmen, tapi ini tidak akan saya bahas panjang lebar karena di semester ini kalau tidak salah kan sudah ada 2 asesmen ya, asesmen kerja, asesmen kognitif, dan saya rasa dasarnya sudah ada, pondasinya sudah kuat. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami penggunaan asesmen seperti apa. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu memahami bagaimana penyampaian data dan hasil asesmen yang sesuai dengan kode etik. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu memahami pentingnya menjaga alat data dan hasil asesmen. Oke. Yuk, kita masuk ke step berikutnya. Dasar asesmen. Nah, kalau kita mengacu kepada terminologi bahasa, memang asesmen itu merupakan prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis ya. Ada observasi, ada wawancara, ada pemberian satu atau beberapa perangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologis. Ya, jadi asesmen itu merupakan dasar kita untuk mengevaluasi bagaimana kondisi atau mungkin karakter watak dari seseorang. Dan untuk mengasesmen itu, untuk menilai itu, maka kita perlu tools, kita perlu alat. Kalau di psikologi kita sudah kenal ya, ada observasi, ada wawancara, ada penggunaan instrumen alat tes, ataupun mungkin angket atau kuesioner. Nah, ini semua merupakan tools, merupakan alat yang kita gunakan secara demikian rupa agar bisa mengungkap suatu proses internal yang terjadi dalam diri seseorang. Karena manusia tuh unik ya. Teman-teman kalau mau memahami manusia tuh nggak akan ada habisnya. Buku berapapun tebalnya tidak akan bisa menggambarkan secara konkret bagaimana manusia itu terjadi. Bagaimana kondisi internal dari manusia itu. Karena setiap orang ini memiliki keunikannya masing-masing begitu ya. Jadi memahami psikologi itu satu, kita harus interest dulu terhadap orang. Ya, kita harus punya ketertarikan dulu terhadap terhadap orang, terhadap perilakunya, terhadap kebiasaannya. Karena kita tertarik, maka kita akan terus untuk tergugah gitu ya. Antusias untuk terus melakukan suatu pemahaman, menambahkan referensi, menambahkan wawasan. Kenapa sih perilakunya seperti ini? Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok dengan fenomena seperti ini kok justru terjadi sebaliknya respon dari manusia? Itu semua merupakan bagian dari dinamika manusia itu sendiri. Dan memahami dinamika ini perlu seperangkat alat tes. Jadi seperangkat itu tidak berarti hanya satu, artinya ada banyak atau ada beberapa. Ya,
Wawancara biasanya akan dibarengi dengan observasi. Observasi pun juga dalam beberapa titiknya akan ada wawancara. Nah, wawancara dan observasi ini belum cukup. Kenapa? Karena hanya menggali data yang sifatnya bisa dimanipulatif oleh vokalita, bisa dimanipulatif oleh kemampuan public speaking kita. Ya. Sedangkan kalau untuk mengasah atau mungkin mengetahui yang terkait dengan internal, maka kita perlu perantara. Kita perlu suatu tools untuk mampu mengungkap hal-hal yang sifatnya intern dari diri seseorang. Nah, tentunya ini semua kita lakukan dengan cara mengasesmen tanpa memberikan clue. Kan ada ya kadang-kadang yang kalau ngasih instruksi, baik sekarang kita akan melakukan tes IST, lalu karena mungkin terlalu ilmiah ya, IST atau intelligence dan bla 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 bla. Kita akan melakukan tes papikostik yang tujuan tes ini adalah untuk mengukur sikap kerja Anda. Kita akan melakukan tes grafis, yang mana tes grafis ini untuk mengetahui bagaimana kepribadian Anda, itu nggak perlu. Jadi kita tidak perlu menyampaikan kegunaan masing-masing alat tes dan kita bahkan tidak perlu menyebutkan namanya apa. Karena dengan kita menyebutkan namanya apa, bahkan secara langsung kita juga menyebutkan untuk apa keperluannya, maka secara naluriah orang yang mendengarkan, oh ini sikap kerja, dia akan mulai mengantisipasi. Maka dia akan mencoba untuk memformulasi begitu ya, jawaban-jawaban yang sekiranya merupakan jawaban terbaik meskipun ternyata dia bukan seperti itu orangnya. Ini adalah tes kepribadian. Nah, dia akan mencoba kan gini. Ada orang-orang yang perlu kursus untuk memahami bagaimana sih nanti kira-kira ini dinilai, tapi ada juga yang tidak loh. Ada beberapa orang yang nggak perlu kursus dan mereka memahami, wah ini ke tadi katanya kita mau dites kepribadian menggunakan gambar. Kalau misalnya gambar berarti kemungkinan yang dilihat ini secara common sense ya, secara common sense. Mungkin yang dilihat dari ekspresi wajah ya, biar kalau misalnya ekspresi wajahnya ceria maka kita bisa dianggap sebagai orang yang supel. Kemudian kalau misalnya posisi tubuhnya proporsional maka bisa dikatakan kita tipe orang yang seimbang, balance begitu. Atau kalau misalnya kita menggambarnya pas di tengah ya, jadi kita bisa mungkin bisa dikatakan menjadi orang yang mampu menempatkan diri. Nah, ini semua bisa dinalar kalau teman-teman semua menyampaikan instruksi itu dengan memberikan mukodimah seperti itu. Ada kegunaannya apa, namanya apa. Nah, memang sebaiknya tak perlu. Langsung aja. Kalau misalnya dalam beberapa sesi tes, saya langsung baik di depan Bapak Ibu sekalian sudah ada buku soal dan lembar jawaban. Mari kita segera buka halaman pertama. Perhatikan contohnya, bla 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 bla. Oke, sudah mengerti? Sudah, baik. Kalau sudah mengerti, ayo kita buka halaman berikutnya dan waktu dimulai dari sekarang. Udah gitu. Kerjain, gak usah tanya. Misalnya ada yang tanya, ini keperluannya, ini tesnya untuk apa ya Pak? Atau Mas, kan kadang-kadang ada yang nanya seperti itu ya. Mas, Mbak, ini tesnya untuk apa? Fungsinya. Kita nggak perlu jawab. Bilang aja, fungsinya untuk mengasesmen gitu ya, mengasesmen psikologis. Udah cukup gitu aja. Tidak perlu kita menjelaskan, ini fungsinya nggak perlu. Ya, jadi tidak perlu kita untuk menjelaskan segalanya atau beberapa atau bukan mungkin banyak hal kepada orang-orang yang sedang kita akses karena itu bisa menjadi cara mereka untuk mencari petunjuk ini kira-kira apa sih yang mau diuji ini apa sih yang mau diungkap gitu ya. Nah, sehingga dalam melakukan asesmen ini sesuai dengan pasal 62 ya. Ada beberapa hal, saya ulangi ini sesuai dengan pasal 62 dasar asesmen sehingga ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Satu, asesmen dilakukan sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan. Artinya apa? Yang dimaksud dalam hal ini yaitu kegiatan asesmen tentunya dilakukan atas dasar tujuan yang akan dicapai. Ya, apakah untuk pemeriksaan psikologi atau penilaian atas kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, tujuan tersebut akan disesuaikan dengan kompetensi apa saja yang harus dimiliki untuk melakukan asesmen tersebut. Jadi tidak sembarang saja dalam melakukan asesmen. Jadi asesmen itu nggak sembarangan ya. Kalau misalnya
kita asesmen ini apa sih? Oh, ini untuk mencari HRD. Maka kita akan membuat, teman-teman yang PO mungkin lebih paham ya. Kita akan membuat job desk-nya HRD itu seperti apa. Dari job desk itu kita akan menguraikan tugasnya seperti apa. Dari uraian tugasnya kita akan membentuk plotting aspek-aspek apa yang dibutuhkan. Nah, contohnya misalnya dalam job desk-nya itu ada kategori monitoring. Nah, dari monitoring artinya kan dia perlu mengawasi. Pengawasan kan dia perlu untuk mengawasi. Nah, orang yang mengawasi maka dia perlu teliti apa enggak? Iya, perlu teliti. Jangan sampai dia dikasih job desk untuk monitoring ternyata orangnya nggak teliti. Ya udah habis kacau semuanya. Ya. Nah, tes atau mungkin alat tes yang digunakan untuk kemampuan apa namanya? Untuk mengungkap kadar ketelitian orang itu apa? Ya, bisa kita menggunakan Pauli, bisa menggunakan Kraepelin, atau mungkin menggunakan alat tes yang lain yang memang di dalamnya bisa mengungkap terkait dengan ketelitian. Kita juga bisa kombinasikan dengan Papikostik karena juga ada kan di Papikostik itu aspek D yang dia fokus kepada detail. Nah, itu teman-teman semua. Jadi asesmen ini dilakukan sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan. Ya. Lalu yang kedua, laporan hasil pemeriksaan psikologis hanya dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya di beberapa perusahaan karena mereka memaksa dan secara terang-terangan meng-hire S1 psikologi, kemudian dipaksa untuk melakukan asesmen dan juga dipaksa untuk membuat interpretasi dan juga dipaksa untuk menyampaikan hasil dari interpretasi itu saat pengumuman dari asesmen. Ya, ini sudah menjadi rahasia umum. Secara konsep keekonomian, perusahaan mereka akan meng-hire orang-orang yang bisa dibayar dengan lebih apa ya, digaji dengan lebih sedikit, tapi bisa memberikan dampak yang signifikan daripada mereka membayar seorang dengan gaji yang jauh lebih tinggi dan memberikan dampak yang sama. Nah, kesalahan berpikirnya apa? Satu, beda kompetensi. Kalau S1 psikologi, ya mereka hanya punya wewenang sampai di administrasi saja, titik. Udah, sampai situ aja. Administrasi termasuk scoring. Tapi kalau sudah masuk ke ranah apa? Ke ranah untuk membuat interpretasi, ke ranah untuk menyampaikan hasil tes psikologinya, maka ini sudah ranahnya psikolog, ranahnya profesi. Nah, disitulah yang kadang-kadang menjadi poin permasalahannya. Namun sampai saat ini dari apa ya, dari himpunan HIMSI dan juga dari para mahasiswa alumni yang mereka bekerja di perusahaan, mereka terus mengedukasi kepada karyawannya. Oke Pak, saya mau, tapi mohon saya disekolahkan S2. Oke Pak, saya mau, tapi mohon saya disekolahkan profesi psikolog. Ya. Atau mungkin begini. Ini beberapa yang juga saya temui ya. Di perusahaan dia yang ini perusahaan yang benar sih. Jadi dia melakukan asesmen sendiri, dia melakukan tesnya sendiri dengan administrasi dari pegawainya S1 psikologi itu. Lalu hasilnya ini dibawa ke psikolog eksternal perusahaan, diminta untuk diinterpretasi dan nanti disampaikan hasilnya. Jadi setidaknya dari dari sisi keekonomian ya untuk perusahaan tidak terlalu membebani. Dari sisi kode etik yang pegawai S1 psikologi tidak salah karena dia hanya sampai di administrasi alat tes, dan yang S2 profesi psikologi ya dia mampu untuk menjalankan sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepada dia. Ya. Ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan psikologi hanya kok ini double ya? Aduh, ini kok double semua. Sorry. Eh, yang ke yang ketiga ya, ini mohon dicatat saja ya. Yang ketiga adalah psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi yang berhubungan dengan pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana, instrumen, atau alat asesmen. Saya ulangi ya, yang ketiga ya, untuk yang bagian ini ya. Ini kayaknya saya uh,
waktu memindahkan dari PowerPoint ini kayaknya salah ini, salah apa? Salah pas. Jadi silahkan dicatat saja. Yang ketiga, psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi yang berhubungan dengan pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat tes. Nah, jika psikolog bekerja ya dalam naungan suatu lembaga atau institusi, maka harus ada kesepakatan mengenai bagaimana cara melakukan pengadaan alat tes atau asesmen yang akan digunakan. Nah, sehingga siapa yang akan memiliki alat tersebut, apa yang gunaannya, siapa yang berhak menguasainya, ini menjadi jelas. Nah, mengenai pengadaan alat tes, tentunya ini dikarenakan tidak setiap orang diperkenankan ya untuk membeli alat tes tersebut, maka ada beberapa batasan yang di yang ditetapkan begitu oleh profesional, lembaga atau institusi yang dia mengadakan alat tes. Yang pertama, pembatasan alasan pembatasannya yang pertama adalah pembatasan yang ketat ini dikarenakan terhadap alat tes-tes itu bisa dikatakan pembatasan itu diberikan karena ini merupakan kategori alat tes yang sulit untuk interpretasinya. Karena kesalahan dalam interpretasi bisa menyebabkan suatu problem yang serius. Ya, contohnya alat tes yang sangat dibatasi ya pemilikannya itu tes Rorschach. Kemudian tes TAT, CAT ini sangat dibatasi karena kalau sampai keliru maka nanti jatuhnya mereka bisa ke arah wah ini skizofrenia, wah ini kena gangguan kepribadian, wah ini kena gangguan paranoid. Termasuk juga di dalamnya adalah MMPI. Gitu ya. Kemudian alasan pembatasan yang kedua adalah untuk mencegah copy ya. Copy mengcopy, menduplikasi, mereplikasi sehingga membuat alat tes ini tersebar secara luas dimanapun. Sayangnya adalah kode etik ini kan 2010 ya. Saya ingat betul 2010 itu belum secanggih sekarang. Sekarang kamera tuh sudah di mana-mana ya. Bukan hanya di handphone, tapi juga sudah bisa jadi ballpoint, sudah bisa ada di HP, sudah ada di jam tangan, di smartwatch juga, bahkan di kacamata pun juga ada. Nah, orang-orang yang melakukan asesmen psikologi, ya memang dengan niatan ya, dengan intensi untuk melakukan suatu kecurangan, mereka akan mempersiapkan alat perekam. Ya, jadi mungkin menggunakan kacamata, mereka masuk dalam ruangan, diberikan bukunya, mereka akan memotret menggunakan kacamata itu setiap halaman dan halamannya. Setiap lembarannya, setiap LJK-nya dia akan potret. Dia akan copy itu semua dan dia akan bawa keluar, dia akan cetak, dia akan gunakan untuk kepentingannya sendiri. Atau bahkan mungkin di kepentingannya komersil. Ya. Lalu yang berikutnya setelah mereka menduplikasi, akhirnya bocor alat tes seperti yang sekarang gitu, ya kan? Kalau yang sekarang kan bocornya kan udah luar biasa banget ya. Ini bukan bocor lagi, ini sudah tumpah kemana-mana ini alat tes kita. Kalau teman-teman ke Togamas atau Gramedia atau toko buku manapun, coba aja ke bagian buku simulasi TPA, psikotes itu udah pasti ada bocoran tes psikologi dari tes Kraepelin, dari tes Pauli sampai tes grafis. Kenapa itu yang paling banyak bocor? Karena itulah yang paling banyak digunakan. Dan karena paling banyak digunakan dengan kita nggak tahu ya bagaimana mekanisme pelaksanaan tesnya, maka ya sudah itu menjadi bumerang bagi kita. Padahal sebenarnya dalam dalam kita melakukan tes psikologi ini kita memperlakukan para peserta itu seperti sedang mengikuti ujian nasional. Kalau dulu waktu saya masih SMA itu ujian nasional tuh benar-benar bisa menjadi penentu kamu lulus atau nggak lulus dari SMA. Bener. Kalau sekarang kan enggak, semuanya tuh pasti lulus ya. Tentunya dengan beberapa konsekuensi yang nilainya mungkin di bawah. Nah kalau dulu ini kalau
Kalau saya misalnya saya dapat nilai di bawah standar, itu nggak lulus gitu. Bahkan juga banyak ya contoh kasus waktu saya alami sendiri waktu itu, teman-teman saya, beberapa teman saya, meskipun mereka secara akademik itu ya udah cukup mumpuni lah ya, cukup mampu lah secara keadaan secara akademik itu cukup mampu. Namun karena kecemasan yang luar biasa, karena ketakutannya ya kan takut banget ya nggak lulus itu, takut banget waktu itu. Nah, karena takut yang luar biasa, akhirnya waktu ujian nasional ini ada yang sakit, ada yang muntah-muntah, ada yang pingsan, bahkan ada yang kesurupan waktu ujian nasional. Nah, sehingga apa? Hasil tesnya tidak bisa dianulir karena tidak ada remedial, tidak ada toleransi waktu itu. Tidak ada remedial. Kamu kalau sampai nggak ngerjain ya udah nggak lulus. Dengan tanpa apa ya? Mau pakai alasan apapun tidak ada toleransi. Mau sakit kah, nggak masuk kah, atau bahkan mungkin di kelas semaput pingsan, nggak ada. Waktu saya, itu waktu tahun 2008 ya saya lulus ya. Jadi kurang lebih kalau dengan teman-temannya mungkin selisihnya sekitar 10 sampai 12 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, itu merupakan contoh eh, contoh dari kondisi-kondisi yang akhirnya membuat eh, apa ya, kecemasan itu akhirnya membuat mereka nggak lulus. Nah, tahu nggak sebelum masuk ke kelas, apa yang dilakukan oleh para guru? Mereka akan ngecekin setiap saku-saku kita. Setiap apa ya, kalau yang pakai jilbab akan dicek oleh guru-guru yang perempuan, dicek semua. Jangan sampai ada mungkin ada headphone, ada contekan atau ada apapun. Nah, sebenarnya prinsip dari psikotes harusnya seperti itu. Sebelum peserta masuk, kita cek dulu jam tangannya, lepaskan. Kacamata yang memang ada pakai kacamata, kita cek kacamatanya. Ini kacamata biasa atau kacamata ada kameranya. Ballpoint nggak perlu, taruh ballpointnya karena alat tes semuanya dari alat tes tulis sampai nanti di penghapus ataupun penggaris semuanya akan disiapkan oleh panitia, oleh tim. Ya, sehingga nggak ada keperluan mereka untuk menggunakan ballpoint, apalagi dicantolin di saku baju. Karena itu bisa menjadi cara untuk merekam, merecord. Dan itulah yang saya dapatkan ternyata secara saya pernah kenal dengan seseorang begitu ya. Dan kebetulan saya tanya, gimana caranya kamu bisa mendapatkan alat tes itu gitu ya. Jadi dia bilang, ya saya tinggal masuk ke ruangan, saya ikut nih, saya misalnya saya mau daftar ke bank, salah satu bank. Kemudian ada psikotes. Ya udah, saya masuk pakai pensil, pakai ballpoint ini yang ada kameranya, saya kerjakan soalnya, saya kerjakan benar. Saya kerjakan benar. Cuma saya menggunakan pensil yang saya menggunakan kamera yang ada di yang di pena ini adalah untuk jaga-jaga. Kalau misalnya saya gagal di psikotes yang ini, maka saya punya recording, saya punya apa ya? Punya rekaman tesnya kayak gimana, bagaimana cara saya menjawabnya. Nah, ini untuk saya gunakan jika nanti di tes yang pertama gagal, maka saya akan tes tempat berikutnya karena saya rasa semuanya polanya akan sama. Ya, kayak gitu. Dan siapa yang bisa menjamin recording dia ini nggak jatuh ke yang lain? Ya kan? Temennya mungkin, "Oh, bantuin aku lah bro, aku mau daftar kerja. Oh ya ini aku punya recording, tapi buat kamu aja ya. Jangan di spal sepil misalnya. Ternyata terus dari si temennya ke temennya ke temennya ke temennya sampailah kepada mereka yang akhirnya mempublikasikan buku ya kayak gitu sistematikanya ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Lalu yang ketiga, alasan kenapa ada pembatasan pembelian kepada alat tes. Tadi yang pertama adalah untuk karena alat tes itu adalah alat tes yang cukup sulit ya untuk interpretasinya karena nanti memuat hal-hal yang fatal. Lalu yang kedua adalah untuk mencegah kopi-kopi pertanyaan dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah alat tes yang sudah diteliti atau memenuhi syarat akan diberikan kepada suatu penerbit tertentu atau badan penerbit itulah yang berhak mempublikasikan sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang dikeluarkan oleh EPA. Contohnya begini, di Indonesia alat tes itu tidak bisa dijual beli secara bebas itu nggak bisa. Jadi di Indonesia ini yang bisa memberikan akses untuk
kita jual beli alat tes itu adalah di laboratorium psikologinya UI. Kemudian yang kedua laboratorium psikologinya UGM. Kemudian juga ada Unpad. UNER ini meskipun dia ada ada lab tapi dia sepertinya tidak jual beli alat tes. Ya, karena lisensinya itu terbatas. Nah, untuk membeli alat tes kita enggak kayak beli check out di Shopee atau Tokopedia ya, tapi kita perlu menyisipkan dan melampirkan SIPP kita. Surat izin praktek psikolog. Kita perlu lampirkan agar nanti bisa dicek ini siapa yang beli, SIPP-nya ini siapa, atas nama siapa, benar apa enggak. Kalau udah benar ya udah oke, akan dikirimkan alat tesnya sesuai dengan pesanan kita. Itu ya. Nah, lalu yang berikutnya, apa yang perlu diperhatikan? Tadi yang pertama saya ulangi ya, karena ini yang 3 dan keempat ini salah memindahkan data. Yang pertama tadi itu ya, asesmen dilakukan sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang kedua, laporan hasil pemeriksaan psikologis hanya dilakukan oleh psikolog. Lalu yang ketiga tadi, psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi yang berhubungan dengan pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen alat tes. Lalu yang keempat, dalam segala situasi, tetap mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan dalam pelaksanaan asesmen. Nah, mendokumentasikan dalam hal ini misalnya dapat berupa foto, video, bukti kehadiran, ataupun menyimpan berkas-berkas hasil asesmen yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan sebagai wujud tanggung jawab jika sewaktu-waktu diminta pertanggungjawabannya dalam kegiatan asesmen yang telah dilakukan. Nah, kebiasaan psikolog itu adalah satu, saat melakukan asesmen, kita psikolognya ya, bukan peserta, tapi kita, psikolognya wajib untuk mendokumentasikan, memfoto, bukan memfoto lembar tes, tapi memfoto kondisi tesnya, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa juga membuat video pelaksanaan tesnya itu bisa. Lalu yang ketiga ini yang pasti adalah menyimpan berkas, ya, menyimpan berkas alat tes itu sendiri. Jadi hasil dokumentasi alat tes berkas-berkasnya itu tidak ada yang kita buang. Karena umur dari dokumen itu kurang lebih 10 tahun ya. Kalau 10 tahun nggak ada problem, memang 10 tahun sudah lewat dan tidak ada masalah, maka dokumennya bisa dihancurkan. Bukan dikilokan, tapi dihancurkan menggunakan itu pencacah kertas atau mungkin mau dibakar ya silahkan. Tapi bukan dikilokan ya. Karena kalau dikilokan ini bisa fatal karena di dalam alat tes itu ada identitas, nama, tempat tanggal lahir, bahkan mungkin nomor HP. Nah ini kalau sampai kedapatan sama orang yang punya niatan yang jelek, ya dia bisa menghubungi yang bersangkutan, kemudian ya mungkin ada modus penipuan atau mungkin apa. Ini yang tidak kita harapkan ya. Jadi berkas, dokumentasi itu wajib untuk diabadikan oleh psikolog. Nah, kalau dokumennya berupa hard file maka umurnya 10 tahun ya. Baru bisa dihancurkan, dihilangkan. Lalu kalau sifatnya soft file ya silahkan mau disimpan terus menerus, mau diarsipkan untuk keperluan pribadi sampai kapanpun ya dipersilahkan. Tapi kalau untuk hard file ada umur 10 tahun. Karena kalau hard file kan biasanya memakan banyak tempat ya. Tapi kecuali memang sengaja untuk mengkoleksi barangkali psikolognya ya nggak apa-apa juga ya. Yang penting sudah ada kesepakatan kalau misalnya sudah 10 tahun boleh dihancurkan. Tapi kalau belum 10 tahun jangan disimpan dulu. Karena apa? Khawatirnya nanti dari apa yang kita asesmen ternyata butuh. Ini contoh dari klien saya ya. Saya tuh pernah dapat klien. Dia seorang polisi. Kemudian dia mengalami suatu gejala kecemasan yang luar biasa begitu ya. Nah, saya pertama kali mengasesmen dia itu tahun 2018. Ya, saya asesmen, saya konseling, saya terapi, saya tes juga, saya punya arsipnya. Kemudian setelah itu si polisi ini dia pindah begitu ya, pindah apa? Kan kalau misalnya polisi udah biasa ya pindah-pindah dinas ya, dia pindah dinas. Kemudian dari pindah dinas ini dia akhirnya lost kontak dengan saya.
lost kontak kurang lebih 2 tahun. Saya kira nggak ada apa-apa ya, karena ini kok nggak ada kontak sama sekali ya, mungkin udah tidak membutuhkan jasa saya lagi, ya udah. Akhirnya di tahun ketiga atau tepatnya tahun 2021 kemarin ya, awal, kemudian istrinya datang. Tiba-tiba bukan tiba-tiba datang, tapi tiba-tiba menghubungi saya, kemudian minta bertemu, lalu menyampaikan, Pak Oni, apakah ini masih ada hasil asesmen dari suami saya? Loh, kenapa Ibu? Saya gituin kan. Karena sudah ini ya, sudah akrab juga sama ibunya karena sudah kenal lama juga. Loh, kenapa Ibu? Kenapa tiba-tiba menanyakan hasil asesmennya? Ya, karena saat ini suami saya itu sedang ada di ini Pak Oni, sedang ditahan. Maksudnya ditahan gimana? Saya kaget kan. Ditahan gimana maksudnya? Iya, ditahan di tempat dia bekerja sekarang karena kemarin itu tiba-tiba itu mengamuk gitu ya. Oh, tiba-tiba mengamuk, kemudian ini mau diadili. Ini kira-kira secara psikologis ini masih masih mampu apa enggak ini menjadi polisi, gitu kan? Nah, terus saya tanya, loh, kalau seperti itu kenapa selama 2 tahun ini tidak pernah menghubungi saya? Gitu. Kenapa kok tidak pernah ketemu saya lagi? Iya, karena pada waktu itu kan kita semua pindah ya, pindah. Kemudian suami juga dengan kesibukannya ya, karena pada waktu itu sudah mendingan Pak, ini sudah waktu itu sudah tidak ada gejala-gejala lagi, sudah mulai adaptif lagi ya orangnya. Tapi beberapa bulan ini setelah ini ya setelah COVID tiba-tiba tinggi banget ya. Itu tiba-tiba jadi drop lagi, jadi down lagi. Terus saya mau cari nomornya Pak On itu nggak ada di HP-nya dia. Nah, sehingga saya sampai datang ke rumah ini kan balik lagi ke maksudnya datang Probolinggo itu untuk bertemu saya, untuk ketemu suaminya. Nah, untungnya memang pada waktu itu begini, saya sudah menyimpan hasil tesnya secara soft file karena kalau hard filenya itu saya udah ini ya, udah ketumpuknya di mana tuh saya sudah lupa ya. Karena saking banyaknya tumpukan berkas dari klien yang lain ya. Nah, tapi kalaupun mau dicari ya bisa sih sebenarnya, cuma memakan waktu. Sehingga karena saya siapkan soft filenya masih masih lengkap di database, bahkan itu ada 2 harddisk ya, masing-masing itu 1 gigabyte. eh Kok 1 giga itu berapa tuh? Kayaknya 500 giga, ya 500 giga. Atau 1 tera ya, saya lupa. Dua flash, 2 harddisk ini semuanya isinya berkasnya klien aja. Berkasnya klien, foto-foto dokumentasi, video-video kegiatan asesmen yang saya lakukan kepada semua klien, bahkan mungkin asesmen yang saya lakukan di tempat-tempat yang seperti perusahaan maupun di lokasi-lokasi yang lain. Nah, untungnya masih saya simpan. Memang butuh waktu ya. Ini nyari 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 berkasnya aja ini udah lama. Bayangin 2 tahun dari 2018 sampai 2021 tuh saya berapa kali apa namanya? Udah berapa klien yang saya tangani. Kemudian juga udah banyak juga jadwal dengan schedule dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Itu akan menyita banyak waktu dan juga akhirnya ya untungnya saya cari butuh waktu sekitar seharian penuh ya untuk mencari itu. Akhirnya dapat, lalu saya kabari ibunya, saya sudah dapat filenya, kemudian saya eh sebelum saya berikan ke yang bersangkutan, karena kan memang sudah haknya keluarganya ya, karena kan selama proses asesmen ya dia juga tahu dan bahkan waktu saya memberikan hasil psikotesnya ini ya dia ada. Nah, kemudian saya minta surat pernyataan ya. Jadi buat berjaga-jaga saja karena kita kan nggak tahu ya niatan seseorang itu apa. Sehingga saya minta buat surat pernyataan bahwa ibu ini meminta kembali hasil asesmen tersebut dalam rangka untuk memberikan keterangan kepada majelisnya di kepolisian terkait dengan kondisi suaminya. Dan penggunaan dokumen ini didasari oleh layanan-layanan yang sudah dilakukan di 3 tahun yang sebelumnya, bukan yang saat ini, gitu ya. Nah, itu ditandatangani ya semacam semacam inform consent lah ya. Itu ditandatangani dengan materi 10.000. Nah, sehingga setelah itu saya berikan kopinya, saya jepret gitu ya, saya staples juga kopinya, saya berikan ke ibunya, silakan dibawa ke Polres. Nah, gitu ya. Ya udah, gitu. Nah, sehingga dari contoh ini memang kita perlu untuk berhati-hati sekali terhadap data klien. Nah,
Gitu ya. Ini adalah 4 hal yang perlu diperhatikan dalam hal asesmen. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke pasal 63, penggunaan asesmennya, ya. Oke. Nah, menggunakan teknik asesmen psikologi dengan cara yang tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian, atau scoring, interpretasi. Tentunya untuk tujuan yang jelas baik di sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori, dan kompetensi yang disyaratkan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses asesmen yaitu yang pertama, satu, konstruksi tes harus valid dan reliable, gitu ya. Menggunakan instrumen assessment yang jelas validitasnya, ya. Jadi sejauh mana tes itu mengukur aspek yang diukur, lalu reliable-nya, skor yang diperoleh relatif tetap, walaupun pengambilan tesnya dalam jangka waktu yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai alat tesnya itu kita mau mengukur motivasi, ternyata setelah diberikan alat tesnya yang muncul malah kecemasan, ya kan beda ya, berarti nggak valid. Lalu yang kedua, reliable. Jadi alat tes ini digunakan di tahun 2018 sampai 2025, ya dia akan mengukur hal yang sama, reliable, terpercaya begitu ya. Sama seperti alat tes yang sampai sekarang masih ada ya. Contohnya seperti BDI atau mungkin psychological well-being scale-nya RIF itu kan masih reliable sampai sekarang digunakan karena masih bisa mewakili gitu kan. Nah, sehingga untuk membuat alat tes atau mengkonstruksi tes ya ini perlu derajat validitas dan reliabilitas yang memenuhi signifikansinya masing-masing. Nah, saya rasa teman-teman sudah diajari ya di psikometri untuk teknik validitas maupun reliabilitas. Lalu yang berikutnya adalah jika belum teruji, maka yang harus dilakukan adalah kita perlu untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan instrumen tersebut serta interpretasinya. Nah, Pak, boleh nggak kita menggunakan instrumen yang belum teruji? Sebenarnya boleh, tapi jika memang ada instrumen yang sudah teruji mengukur hal yang sama, ya sebaiknya kita menggunakan instrumen yang sudah teruji itu. Ya, kalaupun terpaksa kita menggunakan suatu instrumen yang belum teruji, ya maka kita perlu untuk menjelaskan ini kekuatannya apa, kelemahannya di mana. Namun, kita tetap perlu untuk menerapkan tes normalitas, tes validitas, tes reliabilitas menggunakan, ya kita bisa menggunakan manual atau kita mau menggunakan rumus di SPSS. Lalu yang ketiga, ini masih terkait dengan konstruksi ya. Dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat. Ya, psikometri harus tepat ya, teman-teman semua. Karena psikometri itu menjadi dasar dari konstruksi alat tes psikologi. Saya jujur aja, psikometri itu merupakan salah satu mata kuliah yang paling sulit bagi saya. Ya, pada waktu itu karena saya tuh kesulitan untuk mendapatkan gambaran gitu ya. Gambaran bagaimana sih angka ini dalam menjabarkan watak seseorang, karakter seseorang. Apakah bisa ya watak itu dikuantifikasi? Apakah bisa ya watak itu skalakan? Apakah bisa ya kepribadian itu dicetak dalam bentuk angka itu apakah bisa gitu. Apakah kita bisa menghitung kepribadian kita? Apakah kita bisa menghitung langkah-langkahnya? Ya, pada waktu itu menjadi hal yang akhirnya karena belum nemu jawaban yang pas akhirnya males, karena males akhirnya nggak belajar banyak psikometri. Tapi ternyata setelah saya masuk ke profesi, ilmu psikometri itu dibutuhkan banget gitu ya. Psikometri itu yang akhirnya mampu untuk menjadikan psikologi menjadi sebuah ilmu. Karena tanpa psikometri ya psikologi hanya ilmu tebak-tebakan aja, ya kan? Tanpa psikometri ya psikologi hanya akan menjadi ilmu terawang saja. Tanpa psikometri psikologi hanya akan menjadi suatu bualan, ya. Oleh karena itu pesan saya bagi yang sudah pernah mengalami fase males psikometri ya, akhirnya kapok dan belajar psikometri ya, teman-teman harus belajar psikometri dengan baik. Kalau mau psikologi ini tetap menjadi sebuah ilmu yang bisa representatif untuk generasi-generasi mendatang.
ya. Oke. Lalu yang berikutnya, yang kedua, administrasi dan kategori tes. Nah, untuk administrasi dan kategori tes ini kita perlu yang namanya pedoman prinsip dasar yang perlu kita patuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Jadi, begini teman-teman. Untuk melakukan administrasi asesmen psikologi perlu ditunjang dengan adanya pemahaman mengenai pedoman prinsip dasar dalam melakukan administrasi tersebut. Misalnya saja untuk tes grafis, maka kita harus melakukan administrasi terhadap tes tersebut. Peserta misalnya diminta untuk menggunakan pensil HB, nggak boleh pakai ballpoint, nggak boleh pakai apa sih kalau yang biasanya tuh di selain HB itu saya tuh lupa ya, 2B ya, 2B. Kemudian menggunakan kertas F4 biasanya F4 folio. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Sampai jenis pensilnya pun harus kita pakai yang khusus ya, agar hasil tesnya, asesmennya itu menjadi valid, ya kan? Sehingga tes grafis mampu untuk mengukur sesuai dengan peruntukan tesnya itu sendiri. Karena teman-teman psikologi ya, jadi pensil HB dan pensil 2B itu lebih gelap pensil 2B. Ya. Pensil 2B itu adalah pensil yang kita gunakan biasanya untuk mengikuti ujian-ujian komputerisasi yang sifatnya nasional ya. Nah, pensil 2B ini biasanya lebih gelap dibandingkan pensil HB. Nah, sedangkan tingkat kecerahan ya kalau kita pakai di handphone DPI ya, DPI atau apa tuh depth interval saya lupa tuh. Jadi intinya tingkat kecerahan gambar itu juga menjadi sarana kita untuk menginterpretasi kepribadian dari si penggambar itu sendiri. Nah, kalau misalnya pakai 2B ya gambarnya akan terlihat uh, apa ya? Terlihat gelap semua, terlihat jelas gitu loh. Karena ada orang-orang tipe-tipe orang tuh yang menggambar tuh halus gitu ya. Gurat-guratannya tuh pelan, jadi kayak ada jadi nggak terlalu tebal garisnya. Nah, kalau misalnya pakai pensil 2B ya itu dengan sekali garis saja itu udah gelap itu hasilnya. Nah, makanya kita perlu pakai pensil HB. Nah, sehingga administrasi itu menjadi bagian yang penting apakah nanti tesnya itu berjalan dengan tepat atau tidak. Contoh juga misalnya kita dites Kraepelin. Kraepelin itu menghitung dari bawah ke atas. Nah, teman-teman mungkin pengen berimprovisasi, coba dihitung dari atas ke bawah, tes Kraepelin misalnya. Pasti akan beda hasilnya. Dan dampaknya apa? Ya, dampaknya akhirnya tes Kraepelin tidak mampu untuk mengukur sesuai dengan peruntukan tesnya itu sendiri. Nah, ini jadi fatal akhirnya kan, ya. Lalu yang berikutnya adalah kategori tes. Nah, ini mungkin jarang yang tahu ya. Jadi alat tes dalam psikodiagnostik itu dibagi menjadi 4 kategori. Teman-teman sekalian, ada kategori A, ada kategori B, ada kategori C, dan ada juga kategori D. Nah, untuk kategori A ini biasanya adalah tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Contohnya apa? Nah, jika ada yang bisa menjawab silahkan langsung aja ditulis di komentar ya. Nanti biar namanya bisa ditulis oleh PJ ya. Lalu yang berikutnya adalah kategori B. Kategori B adalah tes yang tidak bersifat klinis, tapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Ini contohnya adalah tes bakat minat, misalnya seperti tes RMIB, Roth-Miller Interest Blank, atau mungkin tes Holland, nah, itu tes bakat minat ya. Lalu yang C, tes yang membutuhkan pengetahuan
tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan dan konseling. Nah, contohnya apa? Tes personality inventory. Termasuk juga di dalamnya adalah 16 PF, the Big Five Personality, kemudian Kuder, IPPS, dan lain sebagainya. Lalu kategori D. Kategori D ini sama seperti kategori C, namun ditambah dengan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Nah, contohnya apa? Tes yang sifatnya itu clinical. Kalau teman-teman misalnya mau menggunakan tes Rorschach, tes apa namanya? Tes ini, tes TAT, CAT. Tapi ini untuk psikolog ya. Jadi psikolog itu sebelum bisa mahir menggunakan dua tes itu ya perlu disupervisi dulu oleh seniornya. Jadi selama setahun disupervisi, oh ya udah oke kamu sudah bisa silahkan sekarang praktek sendiri, baru boleh. Tapi kalau misalnya enggak, masih belum disupervisi ya sebaiknya jangan dulu dihindari. Kita belajar dulu, berguru dulu agar tidak ada kesalahan dalam pengadministrasiannya. Oke. Nah, perlu dipahami juga teman-teman sekalian, ada beberapa jenis alat tes ya, sehingga kita dapat memberikan alat tes itu yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau menurut isi, di sini ada 5 jenis alat tes berdasarkan apa yang diukur. Contoh, 1, tes intelijensi. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan tes intelijensi? Silahkan di sini dijawab di kolom komentar, sebutkan NIM dan nama. Teman-teman silahkan nanti yang bisa menjawab tulis di komentar dan nanti jawabannya akan ditulis oleh PJ ya. Kemudian yang kedua adalah tes intelijensi. Tadi tes intelijensi ya. Kita bagi deh. Tes intelijensi untuk anak itu apa saja? Contohnya. Lalu yang kedua, tes intelijensi untuk remaja. Itu contohnya apa saja? Lalu yang ketiga, tes intelijensi untuk mereka yang mengalami permasalahan disabilitas. Contohnya SON. SON itu merupakan tes intelijensi untuk para tunarungu dan KIT adalah tes intelijensi digunakan untuk para tunanetra. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tes yang mengukur bakat atau aptitude test. Silakan yang mungkin bisa menjawab, memberikan info kira-kira aptitude test itu apa saja, tuliskan NIM-nya dan nama, kemudian jawabannya. Nanti biar PJ bisa memantau di kolom komentar dan menjadikan sebagai nilai tambah untuk rekan-rekan sekalian di pertemuan kita di pertemuan ke-11. Oke, lanjut. Tadi yang kedua ya udah tes intelijensi sudah, aptitude sudah, lalu yang ketiga adalah personality test. Nah, untuk personality test ini ada dua bentuk. Bentuk proyektif dan bentuk non-proyektif. Nah, saya juga mau minta tolong silahkan teman-teman yang bisa menjawab bentuknya atau contoh tes proyektif itu apa saja dan non-proyektif itu apa saja untuk di tes personality. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah tes minat. Jadi bedakan antara tes minat dengan tes bakat. Aptitude test bukanlah interest test dan interest test bukanlah aptitude test. Jadi silahkan nanti yang bisa punya contohnya apa, yang bisa menyebutkan jenis alat tesnya apa saja silahkan dituliskan di kolom komentar. Lalu tes Kuder. Tes Kuder ya dan udah jawaban. Oke, saya sudah 4 itu aja ya. Oh iya udah. Berarti ada 4 ya. Ada tes intelijensi tadi apa saja, terus aptitude tes apa saja, personality tes apa saja, kemudian interest tes apa saja. Silakan bisa menyebutkan satu nama tes saja. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar.
NIM dan namanya, gitu ya. Nggak apa-apa lah, sekali-kali biar menuhin kolom komentar saya. Oke, lanjut. Yang keempat di sini ya, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Jadi ada loh tes itu yang kadaluarsa, hasil tes yang juga kadaluarsa itu juga ada. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, tes dan hasil tes yang kadaluarsa itu satu, tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi ataupun saran dari hasil tes sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Jadi, kalau tesnya sudah dilakukan di tahun 2010 misalnya, kemudian di 2019 dia kembali. Nah, maka hasil tes yang tadi di 2010 tidak bisa digunakan kembali untuk dasar intervensi di tahun 2019 karena bisa saja tadi ada beberapa perubahan, beberapa kebiasaan, beberapa dinamika yang dia alami selama 9 tahun terakhir. Lalu yang kedua, kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun ya. Ingat, hasil tes berlaku 2 tahun kalau kondisinya konstan. Tidak ada hal-hal yang sifatnya traumatik, nggak ada hal-hal yang sifatnya gede gitu ya, atau fenomena yang terjadi di diri kita maupun keluarga kita yang sifatnya tuh drastis. Selama konstan-konstan aja, maka tes itu berlakunya 2 tahun. Ya, namun kalau kita ada kondisi khusus, trauma, ada perubahan drastis, ada hal-hal yang terjadinya tuh nggak umum lah ya, maka kita perlu untuk dilakukan lagi asesmen kembali. Jadi misalnya begini contoh, misalnya ada seseorang yang mengikuti suatu asesmen psikologi pada tahun 2017, kemudian 2018 ia mengikuti asesmen yang sama, eh, maka hasil yang 2017 masih bisa digunakan sehingga yang 2018 nggak perlu dilakukan. Tapi jika yang bersangkutan ini misalnya mengalami suatu kondisi ya atau mengikuti suatu keperluan yang mengharuskannya untuk mendapatkan gambaran hasil tes yang terbaru, maka boleh untuk di-update ulang, boleh. Oke, lalu yang kelima, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten ini akan membuat hasil tesnya menjadi kacau. Ya, tentu saja hal ini perlu untuk kita jadikan isu utama ya, karena ternyata gini teman-teman semua, di ranah perusahaan ternyata ada mereka yang dalam tanda kutip ya nakal gitu ya. S1 manajemen ini melakukan tes psikologi. Oh udah jangan jauh-jauh ke perusahaan di UNESA. Saya nggak mau ngomong siapa orangnya, bukan di jurusan kita, tapi di jurusan yang berbeda begitu ya. Di jurusan yang berbeda, eh si dosen ini tidak punya kompetensi sebagai psikolog. Ini saya baru tahu loh. Saya baru tahu mungkin di 2-3 bulan yang lalu. Dosen ini tidak punya, bukanlah psikolog ya, bukan psikolog, nggak, bukan juga S1 psikologinya enggak, S2-nya pun juga bukan S2 psikologi profesi enggak. Tapi ternyata dia memanfaatkan kenalannya di sekolah-sekolah ya, dan dia melakukan tes psikologi. Ya, dosen nih, dosen UNESA. Tapi saya nggak bisa sebutkan dari jurusan apa, namanya siapa, apalagi nama ya. Jurusannya apa nggak bisa saya sebutin. Tapi dosen ini, tapi ini bukan dari prodi kita, bukan. Ini dari luar psikologi lah. Karena kalau misalnya dari psikologi lah aman lah, karena memang sudah bidangnya. Tapi ini di luar psikologi loh. S1-nya bukan S1 psikologi, S2-nya bukan S2 psikologi, apalagi profesi. Tapi dia memanfaatkan kenalannya. Ya, memanfaatkan dia kan kenal nih banyak sekolah, dan sekolah-sekolah itu melakukan tes psikologi kepada si orang ini. Itu melanggar kode etik gitu. Itu kalau kalau saya masih belum bisa dapatkan bukti yang ini ya, yang akurat ya. Tapi kalau sampai memang ini adalah hal yang uh, bisa terbukti secara kredibel, maka ini bisa kita tuntut, apalagi dengan pengesahan undang-undang PLP yang baru. Ya, ini nggak boleh.
Nah, ini saya masih mencoba untuk menyelidiki begitu ya. Bagaimana bentuknya karena terakhir ini 3 bulan yang lalu saya dapat kabar seperti itu. Saya masih belum bisa mengaksesnya seperti apa, tapi kalaupun sampai memang benar terjadi, maka ini akan saya laporkan kepada Majelis HIMSI karena ini merupakan pelanggaran. Satu, penggunaan alat tesnya ini bukan dari kalangan kita. Lalu yang kedua, alat tesnya ini dapatnya dari mana? Berarti kan dia beli. Kalau dia nggak beli, berarti dia menduplikasi. Berarti kan sudah pelanggaran sanksi yang berat juga. Gitu ya. Jadi ini kita perlu hati-hati karena ternyata nggak usah jauh-jauh ya. Ternyata di kampus kita saja ada oknum-oknum begitu yang ternyata nakal begitu ya. Oke, next kita ke pasal 64. Jadi di pasal 64 kita akan membahas sedikit tentang informed consent. Jadi teman-teman sekalian ini perlu berhati-hati. Informed consent ini menjadi bagian yang paling penting dalam proses di psikologi. Mau teman-teman semua asesmen kah, mau ngetes kah, mau apapun itu informed consent menjadi bagian yang penting. Karena apa? Karena setiap kegiatan kita dalam melakukan asesmen, pemeriksaan, evaluasi, ini haruslah ada persetujuan dari klien. Karena kalau enggak, maka bisa dituntut. Ya, kecuali boleh nih, boleh nggak pakai informed consent kecuali, boleh teman-teman tidak menggunakan informed consent dalam beberapa hal seperti ini. Satu, pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah maupun hukum. Jadi kalau ada tersangka, ini forensiknya tersangka, kayak yang Sambo kemarin, di asesmen psikologi, dia nggak perlu informed consent, nggak perlu, karena kita sudah di bawah naungan hukum. Jadi dia mau nggak mau, suka nggak suka, harus mau untuk mengakui, harus mau untuk menyampaikan dan mengikuti setiap prosedur yang sudah kita tetapkan. Lalu yang kedua, adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin. Kayak contohnya teman-teman kemarin ya, waktu diminta untuk ikut tes sama kakak tingkatnya. Ya kan? Diminta ikut tes oleh kakak tingkatnya. Nah, kakak tingkatnya kan begini. Ayo teman-teman semua, ayo adik-adik silahkan sekarang kita mengerjakan Pauli kah, atau mengerjakan Papi Kostik kah, atau mengerjakan 16 PF kah. Nah, apakah teman-teman diminta informed consent? Kan tidak. Ya, jadi selama dalam konteks pendidikan itu boleh nggak pakai informed consent. Lalu yang ketiga, pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan ataupun perkara. Yang daftar ke perusahaan, ikut psikotes di perusahaan, apakah perlu informed consent? Kan tidak juga ya. Jadi mereka ya secara sukarela ke perusahaannya, secara sukarela mereka mengerjakan tugas-tugasnya karena mereka yang membutuhkan. Gitu ya. Tapi kalau beda ceritanya kalau ada klien datang ke kita mau minta penanganan, ini perlu informed consent karena kita perlu berhati-hati sekali agar apa yang kita lakukan ini semuanya dapat terrecord dengan baik sehingga tidak menjadi bumerang di kemudian hari ya. Oke, selanjutnya. Pasal 65. Pasal 65 terkait dengan interpretasi hasil asesmen. Harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang akan digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, perbedaan budaya, yang mungkin semua itu dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi dan juga bisa mempengaruhi hasil akhir dari interpretasi itu sendiri. Nah, karena ini misalnya aja ya, ketika ada peserta asesmen berasal dari satu daerah tertentu, misalnya memiliki budaya yang beda dengan budaya kita di sini, dan contohnya penggunaan bahasa daerah mungkin ya sangat kental di daerahnya, maka
Dalam melakukan asesmen interpretasi kita harus sangat hati-hati dan perlu diperhatikan sehingga tidak mempengaruhi keputusan yang kurang tepat karena hasil interpretasi tersebut. Nah, misalnya ada dari daerah-daerah tertentu yang mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang tidak familiar di telinga kita gitu ya. Atau mungkin nada suaranya memang udah biasa ngomong kayak gitu di daerahnya, udah biasa. Karena mungkin memang di daerahnya terkenal dengan orang-orang yang lantang begitu ya kalau berbicara. Nah, jangan sampai nanti karena daerahnya seperti itu, budayanya seperti itu, kita menganggap wah ini kok nggak friendly banget ini orang. Nah, ini bisa bahaya gitu ya. Jadi bisa membuat interpretasi kita menjadi berbeda gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati banget untuk interpretasi. Tapi ini khusus untuk ranah profesi ya. Lalu next, penyampaian hasil asesmen. Nah, data asesmen psikologis itu hasil asesmen itu ada dua ya. Jadi data asesmen psikologi berupa data-data instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan, ataupun catatan rekaman medis. Kalau rekam medis, catatan rekam psikologis, dan data tersebut menjadi kewenangan psikolog ataupun ilmuwan psikologi dalam melakukan pemeriksaan. Nah, jika diperlukan data asesmen, maka dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Nah, jadi ada macam-macam data asesmen yang dimiliki oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi ya. Data itu bisa menjadi kewenangan mereka dalam melakukan pemeriksaan. Data-data itu teman-teman semua biasanya diberikan kepada sesama profesi, baik itu sesama psikolog maupun sesama ilmuwan psikologi, namun dengan tujuan untuk menindaklanjuti suatu hasil atau proses demi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Contohnya begini. Contohnya ya, misalnya psikolog A ini melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak bernama B pada tahun 2018. Nah, semua data dari pemeriksaan psikolog tersebut dimiliki oleh psikolog A. Nah, suatu ketika B datang ke psikolog C atau psikolog apa ya? Psikolog D misalnya. Dia datang ke psikolog D beberapa bulan setelah ia datang ke psikolog A. Nah, si B datang dengan keluhan sulit belajar. Nah, untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dan dapat melakukan penanganan yang tepat, maka psikolog D dapat berkoordinasi dengan psikolog A dan tentunya psikolog A dapat memberikan data asesmen psikologi yang dimilikinya pada B saat melakukan pemeriksaan psikologi dengan dirinya. Tentunya semua ini dengan didahului informed consent. Ya. Jadi data itu bisa di-refer, istilahnya referral ya. Jadi data itu bisa di-refer dari psikolog ke psikolog yang lain jika memang yang bersangkutan ini pindah psikolog atau karena beberapa hal mungkin ingin mencari sekolah yang berbeda begitu ya, atau ingin mencari perspektif yang baru. Boleh, yang penting semua itu tercantum di informed consent dan menyatakan bahwa jika sewaktu-waktu si klien ini pindah psikolog, maka data tersebut boleh untuk di-refer atau di-referral ke psikolog yang bertugas kemudian. Selama tercantum di informed consent nggak ada masalah. Lalu yang berikutnya, penyampaian hasil asesmen. Jadi, rangkuman ataupun integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen ya. Nah, hasil asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dalam dalam pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi, profesi lain dan juga pihak lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum dan tentunya sudah tercantum dalam informed consent yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, misalnya begini, psikolog B, kok psikolog B lagi? Misalnya psikolog A aja ya, jadi biar gampang aja. Psikolog A melakukan pemeriksaan psikologi terhadap B pada tahun 2018. Nah, dan didapati hasilnya bahwa B ini mengalami skizofrenia. Nah, beberapa bulan kemudian B melakukan suatu tindakan pidana, mungkin pembunuhan ya, atau mungkin hal-hal yang melukai korbannya. B ditangkap oleh pihak kepolisian.
Pihak kepolisian setelah mengetahui bahwa B pernah mengikuti pemeriksaan psikologi di tempat psikolog A, akhirnya meminta data hasil pemeriksaannya ke psikolog A. Nah, untuk kepentingan hukum, psikolog A dapat menyampaikan hasil asesmennya yang menyimpulkan bahwa B mengalami skizofrenia. Itu boleh. Mekanismenya adalah jika psikolog itu jika tersangka itu pernah memeriksakan dirinya ke psikolog, kemudian hasilnya adalah yang bersangkutan mengalami gangguan psikologis, entah skizofrenia, depresi, atau hal-hal yang lain. Nah, jika dalam hasilnya memang dinyatakan yang bersangkutan mengalami gangguan psikologis dan dia melakukan tindakan kriminal, maka kita boleh menyampaikan hasilnya kepada para penegak hukum karena memang berkaitan dengan ranah hukum. Begitu. Karena tentunya nanti ini akan berpengaruh ya terhadap bagaimana putusan dari tindakan yang dilakukan oleh si orang tersebut. Lalu yang berikutnya, psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Ini misalnya kita perlu untuk melihat kemampuan bahasa atau mungkin kemampuan pemahaman dari klien kita agar dalam penggunaan atau penyampaiannya itu kita perlu membuat yang sesederhana mungkin. Nah, pengguna layanan psikologi kan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai hasil asesmen psikologi yang telah diikutinya. Dari psikolog yang melakukan penelitian, dari psikolog yang melakukan asesmen psikologi tersebut, perlu mempertimbangkan baik itu sisi bahasa, pemahaman, pengertian, wawasan dari yang dia dari orang atau mungkin klien yang dia asesmen, ya. Hindari menggunakan istilah-istilah psikologi yang kurang dimengerti oleh si pengguna layanan. Ini misalnya ya menggunakan kata-kata defense mechanism, obsessive compulsive disorder, atau menggunakan istilah-istilah yang katarsis misalnya, atau istilah-istilah lain yang sebenarnya itu bahasa-bahasa ilmiah ya, yang kita gunakan untuk kalangan kita sendiri saja. Dan jika ingin disampaikan kepada klien, maka itu perlu kita sampaikan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Nah, psikolog perlu untuk memahami siapa pengguna layanan tersebut yang akan diberikan informasi mengenai hasil asesmennya sehingga dapat memudahkan dalam menyampaikan hasil asesmen yang lebih mudah dicerna dan mudah dipengerti oleh si klien. Oke, baik. Lalu yang pasal 67 ya, terakhir ya. Jadi, wajib untuk menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Nah, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen alat tes psikologi, data asesmen psikologi, hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang tertuang dalam kode etik ini. Lalu yang kedua, wajib untuk menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku. Lalu yang ketiga, psikolog dan ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku sesuai dengan tanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi maupun organisasi tempat dia bekerja. Nah, intinya sebenarnya begini. Dari pasal 67 ini, psikolog maupun ilmuwan psikologi bahkan mahasiswa psikologi harus menjaga ya, saya ulangi ya. Inti dari pasal 67, psikolog maupun ilmuwan psikologi bahkan mahasiswa psikologi harus menjaga ataupun menyimpan dengan baik alat tes psikologi ataupun hasil tes psikologi para peserta asesmen. Disusun dengan rapi atau tidak sembarang menaruh semua berkas-berkasnya sehingga nanti bisa bisa disalahgunakan atau mungkin terbuang dengan tidak sengaja. Hal tersebut bertujuan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak kompeten atau kemungkinan penyalahgunaan hasil atau laporan asesmen seseorang sehingga dapat tersebar luas mengenai hal tersebut. Nah, tentunya kemungkinan situasi-situasi tersebut dapat memberikan kerugian baik pada diri sendiri, lembaga maupun peserta asesmen itu sendiri ya. Jadi perlu sangat berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan, keamanan dan juga kelengkapan dari instrumen yang digunakan. Oke, baik teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini adalah akhir dari
penjelasan saya mengenai batasan kode etik dalam asesmen. Terima kasih jika teman-teman semua ada yang bertanyakan, silakan langsung saja di chat dan teman-teman semua bisa atau mungkin mau memenuhin ya atau mungkin mau ngisi kolom komentar di YouTube saya ya silakan gitu ya. Teman-teman sekalian terima kasih. Em, Satu yang mau saya sampaikan adalah ini kita sudah di akhir ini ya, sudah di akhir Ramadan ya ini ya. Saya mau menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada beberapa atau mungkin banyak yang dari saya sampaikan maupun saya tunjukkan itu mungkin menyinggung, bahkan mungkin 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 menyakiti perasaan dari rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan rekan-rekan sekalian bisa me, apa namanya ya, memaknai sisa bulan Ramadan ini dengan baik sehingga nanti kita bisa menjadi individu dan pribadi yang lebih baik lagi nanti di luar Ramadan. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin sudah siap-siap mudik, saya doakan semoga selamat sampai di tujuan, selamat dan dapat berkumpul kembali ya dengan keluarga, dengan sanak saudara, dan teman-teman semua bisa eh, bercengkrama lagi dengan keluarga yang mungkin ditinggal jauh selama ini untuk menimba ilmu di Surabaya. Akhir kata, ya, kita jumpa lagi nanti di pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-12 ya, mungkin di minggu pertama Mei ya, teman-teman semua ya. Oke, baik terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sampaikan salam dan ucapan salam saya bagi keluarga di rumah. Hati-hati di jalan, rekan-rekan sekalian. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.